Menurut WHO, di seluruh dunia terdapat 50 juta orang dengan epilepsi, baik dari usia anak-anak sampai dengan usia lansia. Bangkitan kejang yang terjadi pada orang dengan epilepsi dapat berupa kejang kelojotan atau hanya berupa bengong ataupun gerakan-gerakan tidak menentu. Halo sahabat RSUI, saya Dr. Adrian Rizky Harsono, spesialis neurologi. Saya adalah dokter spesialis saraf di Rumah Sakit Universitas Indonesia. Apa saja fakta dan mitos yang beredar di masyarakat sehingga menimbulkan stigma pada orang dengan epilepsi? Berikut akan kita bahas. Fakta atau mitos pertama yang sering ditanyakan adalah, apakah kejang dapat terkontrol? Jawabannya, bisa. Menurut data WHO dan ILAE, 70% orang dengan epilepsi bangkitan dapat terkontrol dengan syarat 1. Diagnosis bangkitan kejang harus tepat dan cepat. Kemudian, untuk yang kedua, pemberian obat anti bangkitan harus tepat sesuai dengan diagnosis dari bangkitan kejang, sehingga dapat ditata laksana secara baik dan optimal. Fakta atau mitos kedua yang sering ditanyakan adalah, apakah epilepsi diturunkan atau dapat menular? Jawabannya adalah kita kembalikan kepada sebabnya. Sebab dari epilepsi itu dapat disebabkan karena adanya kelainan struktural, gangguan metabolik atau imunologi, gangguan genetik, ataupun yang paling banyak adalah tidak diketahui sebabnya. Sehingga jawabannya adalah epilepsi tidak akan menular. Dan yang kedua adalah, epilepsi dapat diturunkan, namun angka penurunannya lebih rendah. Pertanyaan yang sering ditanyakan berikutnya adalah, apakah orang dengan epilepsi dapat sekolah ataupun bekerja? Jawabannya adalah bisa. Pasien dengan epilepsi dapat bersekolah ataupun bekerja seperti orang pada umumnya. Namun yang perlu diperhatikan adalah, orang dengan epilepsi harus berhati-hati jika bekerja ataupun sekolah dengan menggunakan alat-alat yang berbahaya, seperti misalkan harus menggunakan pisau, gunting, atau bila bekerja menggunakan alat-alat berat. Sebaiknya dihindari untuk menggunakan alat-alat tersebut, dikarenakan jika terjadi kejang akan berbahaya bagi orang dengan epilepsi. Pertanyaan berikutnya yang sering ditanyakan juga adalah, apakah orang dengan epilepsi dapat mengendarai kendaraan bermotor? Jawabannya adalah tidak disarankan. Sampai saat ini, belum ada aturan hukum yang pasti mengenai pasien dengan epilepsi untuk mengendarai kendaraan bermotor. Namun yang perlu diingat adalah, jika kejang belum terkontrol dengan baik, kemudian masih ada serangan bangkitan, sebaiknya sangat tidak disarankan untuk mengendarai kendaraan bermotor. Jika orang dengan epilepsi ingin mengendarai motor, sebaiknya berkonsultasi dengan dokternya dan meminta persetujuan dengan orang sekitarnya. Pertanyaan berikutnya yang sering ditanyakan adalah, apakah orang dengan epilepsi dapat berkeluarga ataupun memiliki keturunan? Jawabannya bisa. Sampai saat ini, penyebab genetik dari epilepsi masih sedikit. Lebih banyak disebabkan oleh sebab yang tidak diketahui. Orang dengan epilepsi, jika memiliki keturunan, akan memiliki kesempatan 10-20% untuk menurunkan epilepsinya. Namun, jika dibandingkan dengan populasi umum, maka kesempatan tersebut sebetulnya tidak berbeda jauh. Pertanyaan terakhir yang sering timbul adalah, apakah orang dengan epilepsi dapat hidup mandiri? Jawabannya adalah bisa. Orang dengan epilepsi dapat hidup mandiri dan beraktivitas seperti layaknya orang lain. Sehingga, masyarakat dan keluarga harus mendukung orang dengan epilepsi untuk mencapai kebebasannya dan kemandiriannya. Dan juga mematahkan stigma-stigma yang timbul dalam masyarakat terkait dengan orang dengan epilepsi. Sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat bagi sahabat RSUI. Jika masih ada pertanyaan atau ingin berkonsultasi, sahabat RSUI dapat datang langsung ke RSUI.